Di bawah langit Jakarta Timur, pagi itu menjadi saksi sejarah baru bagi kekuatan udara Indonesia. Sebuah pesawat raksasa dengan tubuh abu-abu dan logo TNI Angkatan Udara di lambungnya, perlahan menembus kabut pagi, mendarat megah di Lanut Halim Perdana Kusuma. Inilah dia, Airbus A400M, pesawat angkut terbesar yang pernah dimiliki negeri ini. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah panjang tentang ambisi pertahanan, diplomasi industri militer, dan cita-cita besar Indonesia menjadi kekuatan udara yang mandiri. Senin pagi 3 November 2025, pukul 07.35 WIB. Suara mesin turboprop 4 baling-baling itu terdengar semakin keras saat Airbus A400M menurunkan roda pendaratannya, disambut dengan water salute, tradisi kehormatan bagi pesawat baru TNI Angkatan Udara. 9 awak turun dari kabin, disambut langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara, Marsikal TNI M. Tony Harjono. Tak lama kemudian, Presiden Prabowo Subianto tiba di lokasi. Dalam upacara simbolis di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Prabowo menyerahkan kunci pesawat kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, yang kemudian meneruskannya kepada KSAU. Sebuah prosesi yang sederhana, tapi syarat makna. Karena di tangan para pemimpin inilah lahir babak baru kemandirian pertahanan udara Indonesia. Airbus A400M bukan pesawat biasa. Ia mampu mengangkut muatan hingga 30 ton, menempuh jarak 2.400 mil laut, dan yang paling menakjubkan, pesawat ini mampu mendarat di landasan pendek, sempit, bahkan tidak beraspal. Keunggulan ini menjadikannya aset vital dalam misi tanggap bencana, operasi di daerah terpencil, dan logistik militer berat. Lebih dari itu, A400M bisa berubah fungsi menjadi pesawat tanker, mengisi bahan bakar di udara bagi jet tempur atau pesawat lainnya. Sebuah kemampuan yang membuka peluang bagi Indonesia untuk menjalankan operasi jarak jauh tanpa perlu mendarat. Kisah A400M untuk Indonesia dimulai di Dubai Airshow 2021. Saat itu, Kementerian Pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto menandatangani kontrak pembelian 2 unit Airbus A400M. Kontrak ini tak hanya mencakup pesawat, tapi juga paket pelatihan, perawatan, dan dukungan teknis lengkap. Bahkan Indonesia menandatangani Letter of Intent untuk membeli 4 unit tambahan di masa depan. Dalam pernyataannya pada tahun 2021 lalu, Prabowo menegaskan A400M akan menjadi aset nasional penting untuk misi bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana. Sebuah visi yang kini akhirnya terwujud. Namun, di balik kebanggaan nasional ini, banyak mata yang memantau dan bertanya, berapa sesungguhnya nilai investasi ini? Dan sejauh mana A400M akan benar-benar menjawab tantangan operasional Indonesia dari Aceh hingga Papua? Sumber dari kalangan pertahanan menyebut, investasi pada A400M bukan hanya soal alat utama sistem senjata, tapi juga soal transfer teknologi dan kemandirian industri pertahanan. Indonesia ingin belajar dari Airbus, membangun kemampuan sendiri, dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Langkah ini sejalan dengan keren strategi yang kini tengah digencarkan Kementerian Pertahanan, membangun kekuatan udara strategis setara dengan kekuatan regional lain seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Bagi TNI Angkatan Udara, kehadiran A400M menandai era baru. Era di mana Indonesia tak hanya mampu mengirim bantuan ke pelosok negeri, tapi juga memperluas sayap diplomasi kemanusiaan di kawasan, dari misi evakuasi di bencana alam hingga pengiriman logistik ke wilayah konflik.
pesawat ini siap menjadi sayap besar Nusantara. Pesawat ini nantinya akan ditempatkan di Skuadron 31 Lanut Halim Perdana Kusuma, markas satuan elit Angkatan Strategis Indonesia. Dari sinilah, berbagai misi penting akan dijalankan, logistik, bantuan bencana, hingga operasi militer rahasia. Dari Dubai hingga Jakarta, dari mimpi di atas kertas menjadi kenyataan di langit Nusantara. Airbus A400M bukan sekedar pesawat angkut. Ia adalah simbol ambisi, kemandirian, dan kehormatan bangsa. Namun pertanyaan besar tetap tersisa. Apakah raksasa langit ini akan benar-benar menjadi aset strategis yang efektif? Ataukah hanya akan menjadi monumen kebanggaan tanpa daya guna? Waktu dan sejarah yang akan menjawabnya. Jika Anda percaya bahwa Indonesia harus mandiri di langitnya sendiri, tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mengikuti investigasi dan analisis strategis kami berikutnya. Karena setiap langkah di landasan adalah bagian dari perjalanan menuju kedaulatan sejati. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.